Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan kita rasakan, dan mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati datang memuji dan menyembah Dia. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami bersama kembali berkumpul dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kami mau bersatu di dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, dalam waktu-waktu kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar hati kami selalu mengucap syukur Tuhan. Bermalam hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Biar mulut, biar hati, biar setiap persembahan kami naikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Mari malam hari ini angkat hatimu bersembah Dia. Oh, sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bawa hatimu malam hari ini dengan segenap hati, sama-sama katakan. Mulutku penuh Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mari bersama katakan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari semua penyembah bersama naikkan hati. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya dengan Allah. sungguh hati kami mau bersama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kami sembah Kau Tuhan. Mulutku penuh Segenap hati kami bawa dengan setiap pujian dan syukur kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sepanjang hari kami bersyukur. Penghormatan tertinggi bagi-Mu. Haleluya. Sekali lagi sama-sama mari semua nyatakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
memuji nama-Mu, biar segenap hati kami menyembah. Kau Allah yang hidup. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian sembah kami bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak habis-habisnya hati kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri Amin. penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi sama-sama, mari dengan sungguh hati kata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Segenap hati kami mengucap syukur. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami sebawa setiap rasa syukur kami buat kasih setia-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan syukur kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima. Katakan pujian ini dengan segenap hati-Mu. Biar Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Katakan pujian ini dengan segenap hati-Mu. Ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku, ya Tuhan. Sekali lagi bersama mari katakan terima kasih Yesus. Terima kasih puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus.
Iya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita tetap bilang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Buka bersama Roma 12 ayat yang pertama, kita baca nanti sampai ayat yang ke-8. Secara bergantian, persembahan yang benar judul perikopnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Ini Rasul Paulus menulis karena dia mendapat ilham dari Roh Kudus. Ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 4, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. 8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi saudara, di dalam pasal ini Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Roma. Ya, banyak jemaat di sana. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Gembala tentang Rasul Paulus mengajarkan pada jemaat, ingat loh, setiap kita ini diberi karunia yang berbeda-beda. Ya, tidak semua itu sama. Saya bahkan dengan suami saya itu karunia kita berbeda. Ya, karena Tuhan menciptakan kita juga itu dengan ya warna dan karakteristik yang berbeda. Saya ini merah, orang koleris ya, pemberani. Kalau ngomong ceplas-ceplos, tidak demikian dengan suami saya. Suami saya itu hijau, flegmatik. Ya, orangnya tenang, walaupun dia nggak senang, dia nggak bisa ngomong nggak senang di depan orang. Ya, disimpan, saudara. Ya, beda dengan saya nggak senang, saya bilang saya nggak senang loh kamu kayak gitu. Nah, jadi nggak bisa disamakan. Ya, suami saya pendamai. Nah, saya api, dia air. Karunia pun kita berbeda. Nggak bisa sama, setiap orang pasti berbeda. Saudara suami istri juga kan berbeda kan? Atau sama? Sama semua ya. Kalau suami nge, istri nge. Ada yang begitu sini enggak kan? Kita ini berbeda Tuhan beri. Itu juga mempengaruhi karunia. Tuhan itu adil dan dia itu ajaib menciptakan kita itu supaya saling melengkapi. Nah ya, kalau semua orang merah sama kayak saya, sudah terjadi perpecahan di dunia ini, perang sudah. Makanya itu Hitler, ya dia merah saudara. Ya, tapi kalau semua juga orang hijau, maka dunia ini enggak ngapa-ngapain. Ya, diam saja. Kalau semuanya orang warnanya kuning, semua ketawa terus, enggak ngapa-ngapain juga. Jadi Tuhan itu ajaib mempertemukan, menciptakan semua ada plus minusnya, tapi untuk saling lengkapi. Nah, Rasul Paulus ngomong kepada jemaat, kita ini di dalam melayani Tuhan, kita punya karunia yang beda-beda. Ya, kalau kamu diberi karunia untuk melayani, ya kamu harus melayani. Kalau kamu diberi karunia untuk bernubuat, ya hendaklah kamu melakukannya dengan sesuai dengan iman masing-masing. Ya, jadi karunia ini saling memperlengkapi saudara. Makanya dalam satu komunitas ada yang ya dia itu suka gitu loh. Kalau enggak usah disuruh, nanti aku bawa kue ya. Ini karunia melayani. Nanti saya bawa makanan ya. Tapi ada yang kamu bawa makanan enggak usah.
enggak ada duit. Padahal ada duit. Nah itu bukan karunianya memang, ditambah sama pelit. Itu bukan karunia itu ya. Jadi kita lihat di gereja pun saudara, ya memang ya Tuhan itu memperlengkapi gereja Tuhan supaya ya kita saling melengkapi, banyak anggota tetapi menjadi satu tubuh. Jadi lalu dikatakan di sana ada karunia mengajar. Saya tidak akan lama berbicara tentang karunia ini. Saudara nanti ya bertanya atau ikut tes. Biasanya di gereja itu ada tes karunia. Ya, tes karunia itu dilakukan supaya saudara tahu. Tapi sebenarnya nggak dites pun saudara tahu kok. Ya, saya ini kok suka ngajar ya. Kalau ngajar ngomong sama anak-anak atau apa ini kok, oh saya ini berarti pengajar. Penginjil, pengkhotbah belum tentu pengajar. Saya ini pengkhotbah tapi saya bukan pengajar. Saya disuruh ngajar lama-lama stres saya. Ya. Seorang pengajar juga bukan pengkhotbah. Kalau saudara dengar pengajar khotbah, saudara tidur. Jadi saudara, di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa tidur saudara. Nah Tuhan itu memberi karunia yang beda-beda. Kita harus mengerti karunia itu. Tapi saya mau titik beratkan di sini. Saudara perhatikan Roma pasal 12 ini. Sebelum Rasul Paulus menyuruh kita mengobarkan karunia-karunia roh. Dia bilang nomor 1 apa? Demi kemurahan Allah, kita balik ke ayat yang pertama. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan dulu apa? Tubuhmu yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu persembahan yang sejati. Banyak orang masuk ke gereja sudah dengan karunia-karunia, tapi lupa mempersembahkan hidupnya, tubuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Disinilah letak kegagalan sehingga banyak orang itu punya karunia hebat. Tapi kelakuannya setan. Iya saudara. Ya, bahkan kemarin saya dengar ada pendeta bilang, ya saudara tuh jangan menghakimi pendeta. Pendeta itu sebelum dipilih sama Tuhan, dia tuh berdosa, homo, najis, bersinah. Ya ini tidak bisa hilang. Jadi kalau pendetanya jatuh dalam dosa, saudara nggak boleh menghakimi. Saya bilang pret. Saudara, kalau orang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tubuh kepada Tuhan, kita memang tidak luput dari dosa. Saya masih berdosa nggak? Masih. Tapi saya nggak selingkuh. Itu keterikatan. Kalau orang mempersembahkan hidup dan tubuhnya sama Tuhan, dia pasti dilepaskan nomor 1. Amin. Jadi kalau orang belum dilepaskan, makanya saya komen, ya jangan jadi pendeta kalau masih suka najis, selingkuh, homo, ya janganlah naik di mimbar dulu. Loh, untuk menjadi pelayan Tuhan itu ada kriteria dari Tuhan loh. Ya, bukan sembarangan. Kita semua masih berdosa. Tuhan bilang kalau kamu bilang kamu gak berdosa, maka kamu menjadikan Tuhan pendusta. Saya masih berdosa gak? Masih. Saya kadang masih marah sama orang. Tapi itu bukan keterikatan dosa. Itu kejatuhan. Kita kadang sirik sama orang. Aduh ini orang kok kayak begini ya. Ih jengkel aku. Tapi Roh Kudus ngomong, jangan begitu loh. Bertobat. Oh ya Tuhan ampuni. Ini dosa yang diampuni Tuhan. Tapi kalau kau selingkuh, ya terus minta dimaklumi sama jemaat, ya maklumlah, jangan hakimi pendeta. Ya kau turun dari mimbar, jangan pelayanan. Karena kau belum mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ketika kita sudah mempersembahkan hidup dan tubuh kita, barulah karunia-karunia roh itu diaktifkan. Nah kalau sudah penuh karunia tapi nggak ada buah karakter, nabi palsu. Bisa nggak orang punya karunia tapi nggak ada karakter? Bisa. Makanya itu yang Yesus bilang, ketika aku datang kembali kedua kali dunia ini, orang-orang ini maju yang punya penuh karunia. Tuhan, aku ini bernubuat demi namamu loh Tuhan. Aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku bangkitkan orang mati demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau. Karena kau pembuat kejahatan. Ini terjadi, ini yang begini-begini saudara. Kenapa Rasul Paulus memulai start awal di pasal ini dengan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Jangan kejar karunia dulu sebelum kita mengerti tentang ibadah yang
sejati. Karena ini penting saudara. Kalau saudara itu punya karunia tapi saudara nggak ngerti tentang ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh ini, ya orang-orang ini akan ditolak sama Tuhan. Ya, yang tidak dikenal sama Tuhan. Kita perlu saudara untuk sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan hari-hari ini. Supaya nomor satu, kita mengerti dulu arti ibadah yang sejati ini. Mempersembahkan tubuh ini. Tubuh itu artinya apa? Mulut, ya, pikiran, jiwa kita, perbuatan kita, semua kita persembahkan dulu bagi Tuhan. Setelah kita dikuduskan, lalu kita dibenarkan, ya baru saudara kita minta Tuhan, ya beri aku, kobarkan karunia-karunia roh yang ada dalam diriku. Ya bahkan Rasul Paulus bilang ayat yang kedua, dia bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lah kalau pendeta masih buat dosa terus, najis, selingkuh, homo, terus minta dimaklumi, ya berarti kamu itu tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, terus apa yang mau kamu ajarkan ke jemaat. Ya sesat semua nanti jemaatmu. Makanya ada pendeta bilang, saya nonton film porno, nggak nonton. Saya juga masih manusia, kok dikirim saya nonton. Jadi jemaatnya berantem. Ya suami istri, suaminya bilang, kamu tuh ngelarang-ngelarang saya nonton film porno. Pendeta gembala kita aja nonton loh. Yes no. Ya istrinya telepon saya. Lah Bu, ini bagaimana kalau pendeta kayak gini, pindah gereja, sesat itu. Lah jemaat suruh ikut kedagingan saudara. Ya, karena pendetanya ngomong, lah saya masih manusia, saya suka nonton. Lah akhirnya jemaatnya jadi berantem. Istrinya bilang saya suruh suami saya hidup kudus, pendetanya ngomong dia aja nonton. Nanti lama-lama pendetanya bilang nggak apa-apa selingkuh, saya juga selingkuh kok. Yang penting nggak ketahuan. Ini kan saudara menyesatkan ya. Hati-hati loh mendengarkan pengajaran hari-hari ini. Tapi memang orang banyak menyukai pengajaran yang menyenangkan telinga. Dengan jelas Rasul Paulus ngomong kepada jemaat, nomor satu, persembahkan lu hidupmu, ya sebagai persembahan yang hidup, tubuhmu yang kudus berkenan pada Allah. Yang kedua dia bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Ya kita ikut Yesus nggak berubah-ubah ngapain saudara? Ya ikut Yesus tujuannya itu supaya hidup kita ini berubah oleh apa? Pembaharuan budimu, perkertimu. Ya kalau ada orang ngaku Kristen, pendeta, tapi ya kelakuannya nggak berubah, otaknya itu nggak dicuci, sehingga dia masih hidup dengan kepahitan, kebencian. Nah ini saudara, ya kita nggak dikenal loh sama Tuhan. Semua kita harus berubah. Ya kita melihat bahwa penting, kenapa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, persembahkan dulu tubuhmu. Ya, baru engkau kobarkan karunia-karunia rohmu itu. Supaya apa saudara? Supaya ketika Tuhan datang kita ini tidak tertinggal. Buat apa kita punya karunia, tapi ketika buah roh itu tidak ada dalam hidup kita. Ya, kenapa? Buat apa saudara? Roh Kudus itu ada dalam hidup kita untuk mengingatkan kita. Saya undang para imam musik maju ke depan untuk membuat kita ini semakin, nah ketika kita hidup dalam perkenanan, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, mempersembahkan tubuh yang hidup yang kudus, lalu ada urapan Roh Kudus bekerja, kita akan jadi orang-orang yang powerful. Kenapa saudara? Tuhan tuh ngomong begini, kenapa banyak sekali orang-orang yang bersaksi kepada saya, Bu saya bertobat waktu dengar khotbah Ibu. Kenapa? Karena saya lebih dulu bertobat sebelum saya berkhotbah. Firman yang disampaikan dengan pertobatan dan pengalaman pribadi itu berbeda saudara. Kita menaikkan pujian, kubuka hati tuk jamahanmu Tuhan. Rohmu yang hidup penuhi kami. Bangkit berdiri bersama. Minta sama Tuhan saudara. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan, jiwaku tenang bersamamu.
lagi katakan rohmu, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Minta Roh Kudus penuhi hidupmu saudara. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Angkat tanganmu katakan, Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. ku buka hati. Untuk jamahan, Jamah kami Tuhan, kami berserah penuh. di hadiratmu. Ambil alih, Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. biar musik saja. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus, Roh yang memberi penghiburan, kekuatan, yang akan menginsyafkan kita akan dosa dan kesalahan kita. Katakan Roh Kudus, berbicara bagi kami secara pribadi. Beri kami kepekaan Roh Kudus. Beri kami kepekaan Tuhan. Untuk kami ini boleh setia melakukan firman-Mu. Agar kami kedapatan tidak bercacat. Karena itu kami juga membuka hati. Tuhan kobarkan karunia-karunia roh dalam hidup kami. Setelah kami hidup dipimpin Roh Kudus, biarlah karunia roh itu aktif dalam diri kami. Sehingga kami boleh pakai hidup kami ini untuk melayani sesama. Untuk memberkati sesama. Sehingga sampai ketika Engkau datang Tuhan, Engkau dapati kami ini berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami. Ampuni segala amarah, kepahitan, kebencian kami. Biar Roh Kudus menguasai hati kami, mengurapi setiap kami. Supaya hidup kami berbuah di dalam Roh-Mu Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.